Halo Jakarta, pernah merasa punya masalah-masalah kayak gini? Jangan khawatir lagi, karena sekarang kalian bisa berpartisipasi menyelesaikan masalah-masalah itu bersama Musrenbang. Sebelumnya, kita coba kenalan dulu dengan Musrenbang yuk. Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Musrenbang juga menjadi salah satu solusi pengajuan usulan untuk pembangunan daerah. Nah, sekarang dengan adanya Musrenbang, proses pengajuan usulan menjadi lebih mudah karena semua bisa dilakukan secara online. Untuk proses pengajuan usulannya bisa melalui tahap-tahap seperti ini. Kumpulkan daftar prasyarat yang harus dicek sebelum pengusulan. Masukkan titik koordinat GPS lokasi usulan. Tentukan pilihan lokasi pelatihan. Unggah foto atau file proposal dan file lain sebagai pendukung usulan. Masukkan alamat atau keterangan atau informasi lain yang dibutuhkan. Jadi, jangan tunda lagi kalau punya usulan demi pembangunan Jakarta. Ikut proses rembuk RW di wilayah masing-masing atau langsung ajukan ke Musrenbang sebelum 5 Februari 2017 di website ini. Dengan Musrenbang ini, kita bisa memantau juga usulan kita sudah sampai di proses mana secara optimal. Jadi, kita bisa tahu kapan dan bagaimana usulan kita akan direalisasikan. Jangan lupa, kamu tetap bisa melacak usulan kamu di website itu dan mengajukan usulan lain untuk tahun depan. Ayo aktif bersama Musrenbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Sumarsono. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta Barat, Pak Anas Effendi. Kemudian juga Bapak Dirut Bank DKI Jakarta bersama seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Asisten, ada hadir juga Pak Asisten Jakarta Barat, kemudian para camat, para lurah, dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentunya mari kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa hadir bersama dalam rangka acara implementasi absensi elektronik di lingkungan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa di lingkungan pemerintah DKI Jakarta yang kemudian ditempatkan di Rusunawa, Pesakih, dan Mogot, Jakarta Barat. Saya laporkan kepada Bapak Gubernur berkaitan dengan Rusunawa. Yang pertama tentunya atas nama warga Rusun saya menyampaikan selamat datang Bapak PLT Gubernur di Rusunawa, Pesakih, dan Mogot, di mana Rusunawa Pesakih ini dibangun dari tahun 2013 sampai dengan 2014. Kemudian dimulai ditempati oleh warga sejak tahun 2015, Pak. Rusunawa ini dibangun oleh Agung Podomoro dan Agung Sedayu tahun 2013-2014. Kemudian juga jumlah blok yang ada di sini lebih kurang ada 8 blok, Pak. Satu bloknya ada 80 unit, jadi yang ada di sini ada 640 unit, Pak Gubernur. Kemudian luasan lahan yang ada di wilayah Rusunawa Pesakih ini hampir 17,6 hektar. Kemudian juga direncanakan akan dilaksanakan pembangunan lanjutan. Ada lebih kurang 7 tower yang nantinya akan dibangun kembali, Pak. Jadi bentuknya bukan lagi blok, tetapi bentuknya bentuk tower yang lantainya 16 lantai. Ini akan dibangun dari Sampurna Land, kemudian dari Kipling, ya, kemudian dari MKG, Mulia Karya Gebilang. Jadi total seluruhnya rencana akan bangun lagi 7 tower. Kemudian Bapak Gubernur saya sampaikan bahwa di kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan green zone dan green building. Kemudian di tempat ini akan dibangun kebanggaan Masjid Jakarta. Karena di sini akan dibangun Masjid Raya Jakarta yang lahannya hampir 2 hektar lebih. Kemudian kapasitasnya bisa mencapai 11.000 jamaah. Direncanakan akhir bulan Maret Masjid Raya ini sudah selesai pelaksanaan pembangunan konstruksi fisiknya, Pak.
Saya laporkan secara singkat kepada Pak Gubernur bahwasanya rusunawa yang ada di Jakarta berjumlah 23 rumah susun dengan jumlah unitnya 14.841 unit. Tersebar di 4 wilayah kota. Jakarta Selatan belum ada, Pak. Hanya tahun ini kita akan bangun di Pengadegan. Jadi 23 rumah susun dengan dipimpin oleh Kepala UPRS. Kepala UPRS ini Kepala Unit Pengelola Rumah Susun. Ada 13, kebetulan juga saya undang, hadir di belakang semua, Pak, yang mengelola manajemen untuk pengelolaan rumah susun. Kemudian atas dukungan dari Bank DKI, maka seluruh warga rusun dibuatkan kartu rusun, Pak. Kemudian kartu rusun ini diregistrasi kembali untuk di Perso untuk absensi elektronik, sehingga nantinya seluruh warga yang tinggal di rusun akan diketahui identitasnya secara jelas. Tidak ada lagi warga yang tinggal di rusun, warga yang gelap tidak ada identitas. Karena warga yang tinggal di rusun adalah ber-KTP di rusun tersebut, di kelurahan tersebut. Sehingga dibuatkan kartu oleh Bank DKI, dan Bank DKI juga menyiapkan mesin absensinya. Maka kami akan buatkan nanti kebijakannya apakah sebulan sekali atau 2 minggu sekali, sehingga akan bisa ketahui data daripada warga rusun yang ada di masing-masing rumah susun. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan, karena pesannya kalau laporan nggak boleh lebih 7 menit, Pak, dari Presiden. Jadi mohon arahan dari Bapak PLT Gubernur untuk bisa memberikan wejangan kepada seluruh warga kami yang tinggal di rusun Besaki ini. Mudah-mudahan pelayanan kita juga akan semakin lebih baik. Demikian, Pak, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak David. Dan Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pada yang terhormat Bapak Dr. Sumarsono MDM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur Bank DKI, Pak Krisno Setiarsi, kemudian Kepala Dinas Perumahan Rakyat, lalu Pak Wali Kota Jakarta Barat, Pak Anas, kemudian saudara terus sekalian, keluarga besar rumah susun Besaki dan Mogot Jakarta Barat yang saya cintai. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Dan semoga demikian juga seterusnya. Saya berdiri sini sendirian. Saya ingin ditemani sama salah satu, mana ada ketua UPPRS, salah satu. Ini, coba sini dulu. Nah, ini ada Pak RT enggak? RT-nya. Pak RT sini coba. Nah, ya, ini. Namanya coba. Terus RT Rover. Nah, Ibu RT-nya ada? Nggak ada. Kalau udah Ibu RT ada? Salah satu sini. Kalau enggak salah satu ibu-ibu yang suaranya sini. Ayo Bu. Warga rusun. Ya, sini. Ini Bu RT. Ya udahlah, hari ini sementara Bu RT dulu ini. Ya, sini. Sebelum saya pidato bertiga, saya ingin mendengarkan masing-masing satu saja keluhan dan harapan, ya. Apa keluhannya dan apa harapannya terhadap mengenai rumah susun ini,
Kita tahu ya. Apa harapannya, apa keluhannya dan apa harapannya. Masing-masing satu saja ya. Saya ingin mendengarkan langsung. Ibu siapa namanya? Ibu Tarwati, Ibu Tarwati, rumah blok apa? Blok A 408. 408, baik dekat saya 409. Nah, silakan. Ya. Apa keluhannya, ada nggak? Keluhan di sini air Pak, masalah air belum bisa dikonsumsi. Terus apa ya? Keluhan air. Hanya air ya, hanya Air belum bisa dikonsumsi ya. Ya air saja, yang lainnya bagus sudah. Betul? Terus Nah, apa lagi? kalau bisa Pak, subsidi listrik jangan dicabut. Soalnya subsidi listrik dicabut warga kasihan. Oh sudah dua itu, harapannya satu. Oh itu harapan. Jadi Ya. problemnya air. Ya. Yang kedua harapannya subsidi listrik jangan dicabut. Ya. Oh gitu ya. Yang di belakang setuju ibu-ibu? Oke. Sekarang giliran ketua RT dulu, silahkan Pak RT. Satu harapan, satu masalah, satu harapan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya pemberdayaan ekonomi warga Pak, karena banyak yang menunggak rusun, tolong dibantu Pak. Apa? Menunggak rusun? Iya, jadi pemberdayaan ekonominya belum ada di sini Pak. Mereka dipindahkan, nggak ada kerjaan, nggak ada apa Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Betul. Bentuknya apa bentuknya? Ya mungkin dikasih modal kerja atau pekerjaan apa supaya mereka bisa menghasilkan Pak. Modal kerja. Kalau ngomong pelan-pelan, nggak kedengeran dirut DKI, Bank DKI nanti. Ya, sekaligus dengar. Apalagi harapannya? Itu aja, oke. Sekarang RT, ketua unit silakan. Satu masalah, satu harapan. Terima kasih Pak. Saya menjawab cuma perjelas tadi. Memang Kamu jelas, kamu ngomong ke bapak. Ini nanti urusan saya yang jawab. masalah air memang masih di ini Pak. Karena memang jaringan PAM belum ada. Jadi mempergunakan sumber air kritis, tapi yang mengolahnya PAM sendiri Pak. Memang belum layak untuk dikonsumsi. Itu aja Pak masalah air. Harapan Harapannya sebagai pengelola. ya harapannya mungkin nanti bisa dikonek sama orang PAM Pak, supaya itu bisa teratasi masalah air itu Pak, bisa dikonsumsi masalah air. Ya, cukup. Mau tambah diskon satu lagi boleh? Ada lagi ibu-ibu? Coba ke sini, coba. Ya ke sini coba, ke sini. Ayo ke sini. Ini, ya. Sini coba, jangan teriak-teriak. Sini. Nah, kasih alo-alonya tuh. Ya, sini coba. Nah, coba. Ini, ada? Ya. Apa maunya? Pak, saya minta nomor ini tolong harga rumah jangan ditaikin. Aja saya mau Pak. Terus ekonomi diadain di sini ada pekerjaan apa hebat ibu-ibu gitu loh Pak. Oh, jadi satu sewa rumah jangan dinaikin. Padahal sudah murah banget. Iya, makanya justru itu jangan ditaikin. Oh. Subsidi selalu ada. Ini kemarin subsidi lampu aja kagak ada Pak. Oh, ini berapa bayar sebulan? Saya setiap bulan cepet. 100. Murah itu. Yang lainnya udah 500. Terus apa lagi? Udah Pak, itu aja. Yang penting anak sekolah lalu lancar ini dengan KJP-nya gitu loh. Ya, semua udah lancar ya, semua udah baik, kecuali harapan jangan dinaikkan. Gitu aja. Harga rusunnya jangan dinaikkan, itu aja. Biar tetap sama 100 terus. Iya. Gitu aja. Oke, Pak, sip kalau benar-benar. Begitu. Tanya ibu-ibu setuju nggak itu? Setuju nggak ibu-ibu? Ya sudah. Oke. Ya silakan. Terima kasih. Ya, ya. Baik, terima kasih. Nah, teruskan.
Jadi saudara sekalian, pemerintah Provinsi DKI sudah barang tentu punya visi, ya, mesejahterakan rakyatnya. Itu yang prinsip itu, tidak mungkin dan tidak ingin membiarkan warganya kesulitan. Karena itulah semua jenis seperti subsidi, rumah susun itu bagian dari usaha pemerintah Provinsi DKI untuk memperingan, ya, dan beban saudara-saudara sekalian. Kalau sudah 100 sampai maksimum 200 sesungguhnya sudah amat sangat ringan. Sesungguhnya ini sekaligus untuk melatih dan memberikan rasa memiliki saudara-saudara sekalian. Hanya kalau soal pemberdayaan ekonomi, kalau mau kurang ya nanti ditingkatkan usahanya, ya. Bentuknya nanti macam-macam. Kepala Dinas Perumahan akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas UMKM, ya, mencoba mencari jalan untuk memenuhi harapan yang tadi. Saya kira peran Bank DKI juga tentu tidak kecil dalam rangka mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat rumah susun. Hanya sistemnya dibenarin dulu. Hari ini diterapkan, ya, implementasi sistem absensi berbasis elektronik. Tahu nggak gunanya untuk apa? Siapa bisa menjawab tahunya gunanya untuk apa ini? Ayo, yang bisa menjawab 100.000 rupiah. Ayo, dari uang bapak sendiri. Gunanya apa ini? Ya, satu. Kalau nggak mau jawab 200.000 rupiah. Tapi warga yang jawab, nggak boleh yang mencoblat. Sini, kamu, sini. Tak siapkan duit saya. Ya. Gunanya apa? Sistem absensi elektronik ini, ya, silakan. Nah, tepuk tangan dulu. Tak siapkan uang saya dulu. Nah, 200.000 rupiah, ya. Hanya untuk menjawab saja. Ya. Ya. Salaman dulu. Jangan uangnya dulu. Nanti yang mengatakan betul tidak betul dirut Bank DKI. Nah, silakan. Apa gunanya sistem absensi elektronik? Ya, itu dulu. Jawab yang jelas keras. Silakan. Untuk mempermudah mengakses data-data kita. Mengakses. Tulangi coba pelan-pelan. Untuk mengakses, mempermudah data-data kita. Betul nggak? Betul. Sekarang coba Dirut Bank DKI, monggo betul apa enggak? Dikasih itu mic-nya tadi. Dipaskannya. Untuk mempermudah mengetahui data-data kita. Bagaimana? Berapa persen betul? 60%. Laki 100 itu berarti. Ya. Orang ini dipasin lagi. Boleh tanya, boleh coba. Tanyanya kepada Pak Arifin aja. Ayo lagi, usahain lagi. Bukan lagi. Bapak, bener nggak ini Pak? Untuk mempermudah data-data kita biar ketahuan gitu kan ya? Sekarang boleh. Banyak temennya boleh. Tahu coba. Ada nggak satpam? Pak Kasuri. Ada. Sekarang Pak Dirut sudah membenarkan. Kita dengarin sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Itu mungkin jawabannya udah 85% Pak. Terima kasih. Biar ketahuan tidak dipindahkan rusunawanya. Oh iya Pak. Biar keasliannya ketahuan ya Pak. Kalau ibu itu nanti absennya jempolnya nggak sama dengan kartunya. Jempol bapaknya. Kalau jempol bapaknya nggak sama dengan kartunya, artinya yang pegang kartu sudah bukan bapaknya Bu. Oh iya. Nah, jadi menjadi ketahuan bahwa yang menghuni rusun ini bukan lagi bapak dan ibu.
Jadi Pak, menurut saya bisa diberikan hadiahnya Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dah, satu aja. Itu artinya iuran 2 bulan gratis. Oke, saudara sekalian, jadi intinya sudah tadi sampaikan Pak Dirut, Bank DKI, kenapa harus diterapkan sistem implementasi absensi elektronik ini? Karena menghindari banyak maksud pemerintah baik memberikan rumah susun untuk Bapak Ibu sekalian, gitu, yang menjadi sasaran program kita nggak cuma ini, tapi di dalamnya ada program-program lain. Kita ingin sasarannya sama tepat. Tapi di beberapa tempat pengalaman rumah susun dialihkan ke orang lain. Dan cuma pakai kartu. Setelah dicek ternyata nggak ada orang yang asli ke sini, ternyata sudah ganti orang lain. Nah, kalau kita kemudian memberikan program yang menerima bukan Bapak Ibu, tapi orang lain. Karena itulah pemerintah Provinsi DKI ingin memastikan bahwa yang menghuni rumah susun adalah orang yang berhak. Orang yang berhak, yang memang dimaksudkan layak menerima hunian rumah susun tersebut. Ya, itu prinsipnya. Lah yang punya daftar yang berhak tadi dibuktikan dengan tanda pakai jempol Pak ya, suami atau istri yang bisa masuk. Kalau ditolak berarti pasti bukan orang rumah susun. Nah, kalau ini sudah selesai, ini sudah benar, pas orangnya, program-program lain akan masuk dengan mudah. Karena yang masuk ke sini adalah orang memang yang memiliki hak untuk menempati rumah susun. Jadi pendataan ini akan lebih divalidasi, lebih dipermudah dan diverifikasi dengan absensi elektronik ini. Ya, sudah paham ya? Karena penjelasannya Pak Dirut sudah clear, sudah jelas, dan sudah saya keluar uang Rp200.000. Maka pesan saya itu yang utama sebelum saya meresmikan. Apakah sudah paham? Kalau paham, mari kita sama-sama launching, kita luncurkan, kita resmikan pemberlakuan sistem absensi ini tidak hanya di rumah susun ini, tapi seluruh rumah susun di Jakarta nantinya. Jadi hari ini hanya sampel saja saya datang ke sini, tapi ini akan diperlakukan ke seluruh rumah susun di Jakarta ini, Bapak sekalian ya. Pesan tambahan sebelum saya akhiri daripada pengarahan pidato saya ini, 15 Februari ada apa? Pilkada serentak ya. Semua baik yang sudah punya KTP elektronik maupun yang belum tetapi sudah merekam dengan surat keterangan berbondong-bondong rame di TPS ya, di tempat pemungutan suara ya. Saya kira sudah diarahkan semuanya. Silahkan saudara-saudara memilih ya, jangan tidur di rumah pada saat itu, milih dulu baru balik tidur lagi ya. Itu hari libur, silahkan saya harapkan supaya seluruh rakyat warga Jakarta berbondong-bondong mensukseskan pilkada serentak. Soal yang dipilih silahkan, mau nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, nomor 3 boleh, jangan semuanya dicoblos ya, atau semuanya tidak dicoblos. Pilih salah satu sesuai dengan hati nurani Anda semuanya, Bapak Ibu semuanya di rusun ini. Sudah jelas? Nah, sudah jelas, saya kira saya ucapkan terima kasih. Saya kira panitianya juga sudah siap untuk itu semuanya ya.
Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak ada nomor 4. Nanti kalau ada nomor 4 namanya Anas Effendi, Wali Kota Jakarta Barat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya resminya gimana? Maka kita akan resmikan, baik statement dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka implementasi sistem absensi elektronik di rumah susun secara resmi kita mulai dengan tanda ya, dengan tanda bersama-sama. Kita mulai dengan nanti memecet absensi, ya. Saya kira dengan didampingi tentunya oleh Direktur Bank DKI, Kepala Dinas Perumahan, dan Wali Kota Jakarta Barat. Saya kira demikian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI dari penghuni rumah susun Pesakih dan Bogor. Yang pertama kami persilakan Bapak Kasmuri bin Rasmi. Kita saksikan bersama-sama. Kita saksikan bersama-sama di layar. Bapak Kasmuri bin Rasmi telah melakukan absensi elektronik. Namanya sama ya Pak? Dengan menggunakan Cocok, namanya cocok ya Pak? Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Jumadi bin Sodikin. Tempel dulu, udah nyala lampu. Untuk melakukan absensi, kita lihat sama-sama, kita saksikan sama-sama di layar. Pak Arifin mana Pak? Sudah terlihat. Baik. Udah sama namanya? Udah clear? Ya, Baik, terima kasih. Dan selanjutnya untuk Bapak Kirsan. Kita saksikan untuk Bapak Kirsan yang melakukan absensi elektronik. Kita saksikan sama-sama di layar. Pak Arifin sini Pak. Pak Dirut, bantuan Pak Dirut. Kamera kasih Pak Dirut. Kirsan melakukan absensi elektronik. Kok bisa? Tutup kamera tuh. Sudah. Namanya benar ya Pak? Benar. Dan Bapak Ibu, pada kali ini juga diserahkan kartu tambahan, yaitu kartu Rusun Jakarta One tambahan. Di sini Mas. Tapi sebelumnya kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kami informasikan bahwa kartu Rusun Jakarta One sekarang tidak hanya untuk kepala keluarga, tapi juga untuk seluruh anggota keluarga, di mana fungsinya untuk naik Transjakarta secara gratis. Hal ini sejalan dengan program One Man One Ticket Transjakarta, di mana setiap orang yang masuk ke Transjakarta, Warganya menterinya. Oh ini anunya, warganya masing-masing. Warganya. Siapa punya? ini akan diserahkan kartu tambahan, kartu Jakarta One tambahan. Orangnya ada Pak Dirut untuk Transjakarta. Ya. Perwakilan dari penghuni Retno. Nama Kirsan bawahnya Kirsan. Retno. Anak saya Pak. Telu ya? Iya. Istri sama istri satu Pak. Jenenge siapa? Pak Dirut. Dewi. Devi Rispanti ya. Terus Tarpantinya? Dapat istri Pak. Terus Retnonya? Anak juga Pak. Pas, telu, Pas. bener. Kau salah bojo loh. Ada lagi Pak. Apa lagi? Kita saksikan bersama para perwakilan Apa lagi? Bojo. rumah susun juga mendapatkan Rosmiati? Jakarta One tambahan. Luciana? Anak. Loro anaknya. Selamat ya. Gratis. Fungsi naik Transjakarta secara gratis. Putih Aryani. Miftahul Ramadan. Ya, selamat. Ini adalah persembahan dari PT Bank DKI untuk warga Jakarta. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena semua dapat naik Transjakarta gratis.
warga dapat kartu, Pak. Tapi yang absen bapaknya aja. Udah jelas lah. Iya. Ya. Isinya aja, Pak. Jelas ya? Ya, Pak. Sama. Ini ya Bang DKI. Ya, nanti. Lana. Mau aja. Biar backgroundnya itu. Udah sini. Bapak sini nanti background. Silakan. Yuk, dia sini. Sama Bang. Oke, sini. Sesuai Pergub 3. Iya. Ada berapa Pak mesin ini nantinya dan ditempatkan di mana? Kita sekarang ini sudah ada 32 mesin dan ditempatkan di 23 UPRS ya. UPRS. Jadi di seluruh Jakarta. Jadi kita ini semua sudah ada mesinnya di semua UPRS. Nah, kita peresmian di sini. Nah, di sini saja ada 2 mesinnya. Jadi karena di sini cukup besar, maka kita sediakan 2. Nah, ini tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya itu jumlahnya cukup besar, mesinnya kita sediakan sesuai kebutuhan. Taruhnya di mana Pak untuk yang Jakarta Wanita Liberasi? Ini sebetulnya kalau yang satu ini ada di kantor kita, tapi yang ini nanti ditaruh di kantor UP pengelola unit pengelola. Ya. Jadi untuk keluarga yang masuk unitnya harus stempel dulu atau seperti apa Pak? Enggak, sebetulnya nanti mereka akan diberikan kartu, kemudian diperso, jadi diambil data sidik jarinya. Kalau sudah itu hanya orang tua yang setiap kali absen. Tetapi kalau anak dan ibunya cukup langsung dapat kartu, bisa digunakan untuk naik Transjakarta atau nanti kebijakan yang lain dari Pemprov. Berapa kali ya Pak absennya? Ya. Berapa kali? Enggak, ini kalau absen Pak Arifin. Sekarang sedang diadakan untuk melengkapi semua. Ini kan semua harus diberikan kartu. Agustus kan ya itu? Iya. Pak Arifin. Seluruh kartu. Pak, tapi kan kata penghuni rusunnya kalau bisa mungkin sebulan sekali karena kebanyakan kan kepala keluarganya yang pegang, mungkin kepala keluarganya bekerja sebulan sekali balik ke rusun, itu akan dipikirkan juga Pak? Ya, kita akan kaji untuk pelaksanaan absensinya, apakah seminggu sekali, sebulan sekali, atau sebulan 2 kali, itu belum kita putuskan. Nanti kita laporkan kepada Pak Arifin, tadi Bapak bilang ada 14.800 di 31 unit. Nah, saya udah gitu. Emang berapa sih angka peralihan kepemilikannya dan mengapa ini penting? Ya, jadi gini, kita tahu bahwa yang namanya penggunaan rusunawa itu tidak boleh berpindah alih orang lain, gitu ya. Nah, untuk seperti itu kita harus punya data untuk mengetahui siapa yang menghuni. Kalau kita datang ke rusun-rusun, tiap pintu rumah mereka sudah ada datanya di pintunya, ya. Jadi kalau kita mau cross check harus lihat KTP-nya. Nah, ini terlalu lama. Nah, untuk itu maka Bank DKI bantu nih di perumahan untuk membuatkan kartu rusun. Nah, kartu rusun ini nanti akan ngeling dengan Jakarta Smart City. Jadi masyarakat bisa tahu siapa yang tinggal di rumah susun. Kalau akan berpindah kepada pihak lain, ya tentunya akan kena sanksi kan kalau seperti itu. Karena ini rusun buat warga yang berpenghasilan rendah, MBR gitu ya. Jumlahnya berapa unit Pak yang berhenti kepemilikan? Dari data awal temuan. Itu dulu, sekarang belum ada. Ya, selama saya di sini nggak ada. Yang namanya beralih itu tidak. Dulu berapa Pak? Oh, itu saya nggak tahu kalau itu. Mungkin statusnya masih orang yang bersangkutan, tapi yang menghuni orang lain. Jadi dipinjemkan. Jadi tidak boleh yang itu yang tidak boleh. Kemarin itu di rumah susun Marah BP entah mana lah ya itu. Datang ke saya minta supaya orang itu diusir. Kenapa? Karena yang masuk adalah bukan istri aslinya. Jadi istri-istriannya yang masuk. Benernya ada. Nah, terus akhirnya ibu itu datang minta supaya bapak itu diusir dari rumah itu karena dia tidak menghuni rumah susun. Padahal dari awal yang daftar dia. Jadi ini ada problem rumah tangga juga. Nah, sehingga benar ini kalau saya rumah susun Ralbek sana itu terus minta kepada saya supaya orang itu dikeluarkan dari rumah susun. Nah, masa urusan gubernur sampai seperti itu. Nah, tapi ini karena itu pentingnya karena akan diketahui siapa yang menghuni situ. Kalaupun istri ya istri benerannya itu loh, yang terdaftar maksudnya. Suami juga begitu. Saya kira itu efek
lainnya juga menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Di samping tadi persoalan kemudahan daripada pendataan. Terus yang terakhir dalam konteks dengan pemberdayaan ekonomi itu menjadi clear karena siapa yang terdaftar dengan baik, orangnya tetap, bantuan, dukungan atau penyediaan modal ekonomi pun saya kira bisa dilakukan karena clear datanya. Pak, kalau untuk Bank DKI sampai musim dan semua penghuni DPRT itu kapan? Sejak Kita itu sekarang sudah 70%, 9.600-an dari total hunian 14.000 tadi. Jadi kita kerja terus seperti tadi, bahkan Sabtu Minggu kita kerja juga karena memang kita berharap ini segera bisa terselesaikan semua dan selesai. Tahun bisa selesai, Pak? Oh, target kita sebetulnya nggak sampai pertengahan tahun. Kita kan kerjasama dengan Pak Arifin. Siap. Pak, mengenai anggaran dari pengadaan mesin ini sendiri berapa sih, Pak? Kalau ini sih nggak terlalu mahal. Kamu kan mau tanya harganya berapa kan? Iya, karena ini sebetulnya mesin ini cuma baca ini. Sama ini harus Kan berapa Pak Bank DKI untuk seluruh mesin? bahwa proyeknya selesai untuk mengejar velodrome sama industrial, LRT tiga-tiganya akan dilaporkan posisinya. Terus nanti bahasanya kita adalah pinjaman kemungkinan. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi kan bukan dalam waktu dekat ke depan untuk perluasan. APBDP ya Pak? Nanti ke depan. Jadi masih belum mendesak. Sekarang ada masih jalan. Berarti skemanya pinjaman daerah? Ya, pinjaman keuangan ya, pinjaman keuangan daerah. Jadi boleh karena sudah ada PP baru 79 yang diperbaiki itu kan. Jadi dimungkinkan, cuma ini belum mendesak sekali, tapi perlu dilaporkan sore ini ke istana. Cakpro yang diundang. Pertanyaan sebagai Dirjen nasib Pak Ahok nanti gimana? Saya PLT Gubernur nih, saya nggak boleh jawab karena pakai ini gitu. Besok ke Mendagri nanya. Ya. Tolong lah Pak. Iya, nanya Pak Mendagri. Udah ada keputusan belum? Mana sekolahnya? Ini dibangun gitu sekolah. Oh, mau sekolahan. Arifin. Ya sekolah belum ada ya? Sekolahan. Sekolah kan wajib kita tempatkan di sini. Siapa yang belum sekolah? Kita sekolah dia di atas. Oh, bangun kalau di sini nggak ada Pak. Dia sekolah terdekat ada. Tapi kalau di rusunnya belum ada. Ya, kan nunggu proses pembangunan nggak bisa langsung jadi sekolahan. Tapi tetap kita programkan di rencana di samping. Iya. Petra, dekat Petra. Ini dekat Air Petra. Dekat Petra depannya. Itu mau dibangun sekolah nanti. Ya. Iya, nyari yang bangunnya nanti. Udah laporan ke Pak Tony. Jadi kalau penangkian tapi uangnya KBD-nya nanti dulu dibentuk. Berapa? Bocor mulu Pak, lupa saya di atas lantai 6 bocor mulu Pak, saya nggak bisa tidur Pak. Masa kayak rumah di gembel aja Pak, rumah keren-keren ya. Kalau menurut saya brengsek Pak rumah saya. Saya juga lantai 6 bocor. Iya bocor Pak, lupa saya lupa tadi saya Pak. Ngomongnya lupa saya paling atas Pak, paling atas nggak jadi tempat iya. Iya, ini rembes saya mah bakso semua. Ternyata dia dapur aja nggak bisa masak saya. Gimana kita udah melapor, tapi iya udah lapor tapi kan betul-betul juga Pak. Lapor Pak. Udah Pak. Iya, ya ntar Pak ada di sekolah itu ada sih. Jauh-jauh anak-anaknya Pak. Berjalan Pak. Uangnya 15.000 bulan. Iya Pak, kan 3 bulan nggak bayar. Iya. Saya berapa tuh? Makanya Pak, kita kan orang murah gimana Pak kalau 3 bulan? Iya. Ada 9 bulan Pak. Iya, kalau mama buat di sana. Kontraknya bayarnya berapa orang sewanya? 500. Biar ada ngerasain lampu. Lantai bawah? Lantai 25 Pak. Oh, lantai 2. Kalau rumah mah 200 Pak. Belum kita kena denda sama hari sendiri Pak. Makanya kita jangan buat jalan Pak. Kalau dia berjalan bahaya. Karena saya lampu dari liburan gitu. Yang ada 200 Pak. Belum.
Ngapain kemarin? Biasanya malah makanya 900. Kalau dinaikin 1.300 lebih mahal. Ini 900. Jangan bunga berjalan aja Pak. Iya. Nah, yang penting mah jangan dinaik. Kita jangan denda jangan dipotong dulu Pak. Kita buat ya bisa buat denda doang. Bisa buat denda doang Pak saya. Namanya saya banyak tunjangan. Iya makanya saya nunggak mulu nih Pak. Saya 5 bulan belum bayar. Anak-anak sekolah bayar. Bayar-bayar. Tapi bunga berjalan Pak. Makanya jangan Tapi kan untuk berdisiplin Pak. Iya tapi jangan terlalu besar bunga berjalan maksudnya. Soalnya 15.000 yang Pak, sebagai pegawai bagaimana cara biar bisa punya rumah susun Pak? harus pertama harus berumah tangga. Syaratnya harus berumah tangga dulu. Sudah berumah tangga belum? Udah. Harus punya anak. Ajukan ke dinas perumahan. Daftar ke dinas perumahan. Tapi kan buat Udah daftar belum ke dinas sudah perumahan? ke Jati Baru, tapi diperuntukkan untuk warga bukan warga bongkaran, bukan untuk warga umum. Sementara program kita buat warga yang nanti tunggu jadi kalau udah. yang umum ntar kalau udah jadi. Masih banyak. Kalau udah bagus, nanti masuk per AC. Ini yang untuk Gusuran doang. Oke. Oke, silakan ya Pak. Makasih ya Pak. Sukses Pak. Ini warga oh banyak nih. Aja ya Pak ya. Dari kampung. Bonjeruk banyak ini. Dan oh dari kampung sekolahnya nggak ada. Kalau di lingkungan sini belum ada sekolah Pak. Oh ada sekolahan. Yang apa SD, Pak SMA? SD, SMP. Nanti rencana dibangun dekat Erpetra. Ntar dibangun dekat Erpetra ya. Amin. Dekat Erpetra. Boleh sekolah SD ke masjid. Ini kawasan baru nih Bang. SD ke masjid. Baru ya.